Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sahabatku, pernahkah kita mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat dalam keadaan masih memiliki hutang? Bagaimana mungkin seorang nabi yang begitu mulia, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa meninggalkan dunia dalam kondisi berhutang? Bukankah beliau adalah teladan terbaik dalam kehidupan? Di balik kisah ini terdapat pelajaran berharga yang bisa kita renungkan bersama. Mari kita bahas dengan lebih mendalam. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia meninggalkan hutang. Apakah itu fakta atau mitos? Sahabatku, benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat dalam keadaan masih memiliki hutang. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa baju besi yang beliau gadaikan kepada seorang Yahudi sebagai jaminan hutang untuk membeli makanan bagi keluarganya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2916 dan hadis riwayat Muslim nomor 1603. Baju besi tersebut digadaikan kepada seorang Yahudi bernama Abu Syam sebagai jaminan atas utang beliau sekitar 30 sam gandum, setara dengan 60 kilogram, untuk kebutuhan keluarganya. Dan sampai beliau wafat, utang itu belum terbayar. Yang kedua, mengapa Rasulullah berhutang? Sebagai seorang nabi dan sebagai seorang pemimpin umat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak tanggung jawab. Namun, mengapa beliau sampai harus berhutang? Ada beberapa alasan penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam kesederhanaan. Meskipun beliau seorang pemimpin yang dihormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih hidup dalam kesederhanaan. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa di rumah beliau tidak selalu ada makanan. Suatu hari beliau pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anhu, "Wahai Aisyah, di rumah kita tidak ada makanan. Aku akan berpuasa hari ini." Hadis riwayat Muslim nomor 1154. Padahal jika beliau mau, para sahabat siap memberikan segala yang beliau butuhkan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin hidup berlebihan. Beliau lebih mengutamakan umatnya daripada dirinya sendiri. Yang kedua, harta yang dimiliki Rasulullah digunakan untuk dakwah dan kemaslahatan umat. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki harta, beliau selalu membagikannya kepada para fakir miskin, yatim piatu, dan para sahabat yang membutuhkan. Bahkan harta yang diperoleh dari peperangan
atau sedekah tidak beliau simpan untuk pribadi. Beliau pernah bersabda, "Aku tidak ingin meninggalkan dunia ini dengan membawa dinar atau dirham." Hadis riwayat Ahmad nomor 17.153. Harta yang beliau miliki habis untuk kepentingan Islam dan membantu mereka yang membutuhkan. Sehingga ketika beliau wafat, tidak ada warisan dalam bentuk harta yang tersisa untuk keluarganya. Yang ketiga, memberikan teladan dalam bermuamalah. Dalam Islam, berutang bukanlah hal yang dilarang, asalkan dilakukan dengan niat yang baik dan ada kesanggupan untuk melunasinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana seorang Muslim harus bertanggung jawab terhadap utangnya. Salah satu hadis beliau mengatakan, ruh seorang mukmin tergantung dengan utangnya sampai utangnya dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1078 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2413. Artinya, utang adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan bahkan sebelum seseorang meninggal dunia. Oleh karena itu, beliau juga mewasiatkan agar utangnya diselesaikan setelah wafat. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana utang Rasulullah dilunasi? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, keluarganya, terutama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para sahabat, segera berusaha melunasi utang beliau. Mereka menggunakan harta yang ada dan sumbangan dari para sahabat untuk menunaikan amanah tersebut. Hal ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab seorang Muslim terhadap utangnya, bahkan setelah wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering mengingatkan umatnya agar berhati-hati dalam berutang dan tidak meremehkan kewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya. Sahabatku, dari kisah ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuasaan dan banyak sahabat yang siap membantu. Tapi beliau tetap memilih hidup sederhana. Ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta, melainkan pada keberkahan hidup. Yang kedua, utang bukanlah dosa, tapi harus bertanggung jawab. Islam tidak melarang seseorang untuk berutang, tetapi menekankan pentingnya niat baik dan tanggung jawab dalam melunasinya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja berhati-hati dalam berutang, bagaimana dengan kita? Yang ketiga, gunakan harta untuk kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyimpan harta untuk kepentingan pribadinya. Beliau lebih memilih menghabiskannya untuk membantu umat. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berbagi dan tidak terlalu terikat dengan dunia. Yang keempat, pastikan utang terlacak dan bisa dilunasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pentingnya mencatat utang dan memastikan ahli waris mengetahuinya agar bisa dilunasi jika seseorang meninggal dunia. Oleh karena itu, kita pun harus berusaha
agar utang-utang kita tidak membebani kita di akhirat nanti. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang meninggal dalam keadaan masih memiliki utang bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan sebuah pelajaran bagi kita semua tentang kesederhanaan, tanggung jawab, dan keteladanan dalam bermuamalah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah membantu menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar pesan-pesan kebaikan ini bisa tersebar lebih luas. Kami mohon maaf bila mana ada kata-kata kami yang kurang tepat atau kurang berkenan dalam penyampaian pesan-pesan kebaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.